Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia (GKO) dengan berpedoman kepada pola pembacaan 4M. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kembali kami datang kepadamu pada saat ini, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan penyertaan-Mu dalam renungan harian kami hari ini, supaya kami memahami bahwa mengingkari janji merupakan pelanggaran terhadap kehendak Allah. Biarlah oleh kuat kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami mengalami dan mengerti maksud dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, untuk merenungkan firman Tuhan hari ini, Rabu 16 Juni 2021, saya Pendeta Urincan Siahan dan istri Dasma Rumata Sinaga secara bergantian mengajak kita bersama untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dari Yehezkiel 17 ayat 5 sampai dengan 20 dengan tema mengingkari janji merupakan pelanggaran terhadap kehendak Allah. Yehezkiel 17 ayat 5 sampai 20. Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi. Ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa, sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu, dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk. Dalam pada itu ada juga burung Raja Wali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu, supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu dan dengan demikian tetap ada. Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir, supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja, karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu daripadanya dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Dan Firaun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang. Pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan di benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyuguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku, yang dipandangnya ringan, dan perjanjiannya di hadapanku yang diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia
dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berubah setiap terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih. Dari pembacaan tadi, kita mau mempelajari atau menggali isi firman Tuhan dengan menggunakan pertanyaan berikut. Pertama, siapakah yang dimaksudkan dengan taruk? Adalah arti tunas baru yang tumbuh dari sebuah pohon. Dalam firman Tuhan ini, yang dimaksud dengan taruk adalah Raja Zedekia yang diangkat Raja Nebukadnezar menggantikan Raja Yoyakin. kedua, siapakah yang dimaksud dengan burung Raja Wali yang lain? Yang dimaksud burung Raja Wali lainnya adalah Raja Mesir. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah kesepakatan antara taruk, dalam hal ini Zedekia, dengan burung Raja Wali lainnya, dalam hal ini Firaun, Raja Mesir? Dari bacaan kita Yehezkel 17 ayat 15 dikatakan supaya Raja Mesir memberi Zedekia kuda dan tentara yang besar dengan harapan dapat mengalahkan Nebukadnezar Raja Babel yang menguasai bangsa Israel itu. Itu adalah sebuah pengingkaran perjanjian dengan Raja Babel. Mengingkari janji merupakan pelanggaran terhadap kehendak Allah. Itu tema renungan kita hari ini. Benar sekali. Disinilah kita bisa memahami sifat keberdosaan manusia. Sekalipun sudah berjanji untuk mematuhi Raja Babel agar bangsa Israel aman, artinya tetap ada, meski mereka berada di negeri orang sebagai tawanan. Raja Zedekia berusaha melawan kekuasaan Babel, bahkan berkomplot dengan Raja Mesir. Akan tetapi rencananya gagal. Raja Mesir ternyata tidak membantunya. Jadi apakah akibat dari perbuatan Zedekia Raja Israel itu? Nah, Zedekia akhirnya ditangkap, dibutakan matanya, ditawan dan dibawa ke Babel dengan rombongannya dan akhirnya meninggal di sana. Menurut Tuhan, sesungguhnya lewat Nabi Yehezkel, semua ini terjadi karena Zedekia memandang rendah, remeh, dan mengingkari perjanjiannya dengan Babel. Kita baca di ayat 19. Perjanjian antara Zedekia dan Raja Babel itu atas kehendak Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel seringkali menyakiti hati Tuhan. Jadi harus dihukum lewat Raja Babel. Maka ketika Zedekia ingkar, sesungguhnya ia ingkar terhadap kehendak Allah. Nah, berdasarkan firman Tuhan dan uraian pengajarannya yang sudah kita dengar, dan apa yang menjadi komitmen kita lewat renungan hari ini? Komitmen kita hari ini, 1, marilah kita selalu berusaha melakukan perintah Allah sesuai kehendaknya. Yang kedua, bahwa kita menyadari ada kalanya Tuhan mau mendidik kita lewat hal-hal yang di luar nalar berpikir kita, yang sesungguhnya akibat dari perbuatan kita sendiri. Yang ketiga, janji adalah hutang kata peribahasa. Jadi selalulah berusaha kita untuk selalu menepati setiap janji yang kita buat, agar tidak melanggar kehendak Allah Bapa di sorga. Amin. Untuk itu, mari kita lakukan komitmen kita dan mohon kekuatan dan pimpinan Roh Kudus untuk kita mewujudkannya. Mari kita tutup saat teduh kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami menyadari bahwa ketika kami mengingkari janji, itu adalah merupakan pelanggaran terhadap kehendak Allah.
Untuk itu Bapa, setelah kami mendengarkan renungan ini, mampukan kami semua yang mendengarkan renungan ini untuk menyadari bahwa setiap janji atau komitmen yang kami buat, kami boleh melakukannya dan bukan mengingkarinya. Dengan demikian kami menjadi contoh dimanapun kami berada, dan lewat kebenaran firman ini Bapa, nama Tuhan yang dimuliakan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.